Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Yolanda Naflin dengan NIM 23103100065 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023A Universitas Insan Budi Utomo Malang. Pada video kali ini, saya mengajak teman-teman untuk membahas tentang fonologi. Apa sih fonologi itu? Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan mengkaji runtunan bunyi-bunyi bahasa. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Secara etimologi, fonologi terbentuk dari kata fon berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Fonologi berbeda dengan fonetik. Fonetik mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafazkan serta mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Menurut para ahli, menurut Abdul Chair, secara etimologi, istilah fonologi ini dibentuk dari kata fon yang bermakna bunyi dan logi yang berarti ilmu. Jadi, secara sederhana dapat dikatakan bahwa fonologi merupakan ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa pada umumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kualifikasi bunyi bahasa. Yang pertama, bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan dalam alat ucap dan melibatkan pergerakan lidah dan bentuk mulut, namun tidak melibatkan penyempitan atau penutupan daerah artikulasi. Yang kedua, bunyi konsonan. Bunyi konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan penghambat aliran udara pada sebagian alat bicara, melibatkan penyempitan atau penutupan daerah artikulasi. Yang ketiga, bunyi semivokal. Bunyi semivokal ini adalah bunyi yang hampir seperti konsonan tapi belum membentuk konsonan murni seperti bunyi W dan Y. Bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental dalam unsur-unsur yang mempengaruhi intonasi, tekanan, nada, durasi, jeda, dan intonasi dalam ujaran. Ini memainkan peran penting dalam membedakan jenis kalimat. Selanjutnya, sumber bunyi bahasa. Sumber bunyi bahasa adalah elemen-elemen yang digunakan dalam produksi suara bahasa yang terdiri dari 5 elemen, yaitu fonem. Fonem adalah unit terkecil dari bunyi yang dapat membedakan makna dalam bahasa. Yang kedua, morfem. Morfem adalah unit terkecil dari makna dalam bahasa. Ini bisa berupa kata-kata atau bagian-bagian kata. Yang ketiga, suku kata. Suku kata adalah unit dalam bahasa yang terdiri dari satu lebih atau lebih. Yang keempat, kata. Kata adalah unit makna yang lebih besar dalam bahasa. Kata-kata terdiri dari satu atau lebih suku kata. Yang kelima, frasa. Frasa adalah gabungan kata-kata yang membentuk makna yang lebih besar. Selanjutnya, menganalisis, menyusun bunyi bahasa, dan mendemonstrasikan ragam fonetik. Apa sih fonetik itu? Fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Ragam fonetik. Fonetik organis atau artikulatoris. Fonetik organis merupakan cabang fonetik yang mempelajari mekanisme alat-alat ucap. Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik dan menyelidikan dari segi frekuensi getaran, amplitudo, intensitas, dan timbrik. Fonetik auditoris. Perhatian utamanya adalah pada persepsi gelombang-gelombang bunyi oleh telinga pendengar.
baik yang berkenaan dengan fisiologi telinga dan alat-alat dengar yang terkait maupun berkenaan dengan psikologi persepsinya. Ragam fonetik. Fonetik organis atau artikulatoris merupakan cabang fonetik yang mempelajari mekanisme alat-alat ucap. Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik dan menyelidiknya dari segi frekuensi getaran, amplitudo, intensitas, dan timbre atau kualitas bentuk suara. Fonetik auditoris, perhatian utamanya adalah pada persepsi gelombang-gelombang bunyi oleh telinga pendengar, baik yang berkenaan dengan fisiologi telinga dan alat-alat dengar yang terkait maupun berkenaan dengan psikologi persepsinya. Dari ketiga tipe atau jenis fonetik tersebut, yang dianggap paling penting berhubungan dengan linguistik adalah fonetik artikulatoris. Sementara itu, fonetik akustik merupakan interdisiplin antara linguistik dan fisika. Fonetik auditoris sendiri lebih banyak dialami dalam dunia medis atau kesehatan. Dua 23 organ alat ucap manusia. Yang pertama paru-paru, yang kedua batang tenggorok, yang ketiga pangkal tenggorok, yang keempat pita suara, yang kelima krikoid, yang keenam tiroid, yang ketujuh arsenoid, yang kedelapan dinding rongga kerongkongan, yang kesembilan epilogis, yang ke-10 akar lidah, 11 pangkal lidah, 12 tengah lidah, 13 daun lidah, 14 ujung lidah, 15 anak tekak, yang ke-15 langit-langit lunak, 17 langit-langit keras, 18 gusi, lengkung, kaki gigi, yang ke-19 gigi atas, 20 gigi bawah, 21 bibir atas, 22 bibir bawah, 23 mulut, 24 rongga mulut, 25 rongga hidung. Ini adalah 25 organ alat ucap manusia. 23 organ alat ucap manusia. Yang pertama paru-paru, yang kedua batang tenggorok, yang ketiga pangkal tenggorok, yang keempat pita suara, yang kelima krikoid, yang keenam tiroid, yang ketujuh arsenoid, yang kedelapan dinding rongga kerongkongan, yang ke-9 epilogis, yang ke-10 akar lidah, 11 pangkal lidah, 12 tengah lidah, 13 daun lidah, 14 ujung lidah, 15 anak tekak, yang ke-15 langit-langit lunak, 17 langit-langit keras, 18 gusi, lengkung, kaki gigi, yang ke-19 gigi atas, 20 gigi bawah, 21 bibir atas, 22 bibir bawah, 23 mulut, 24 rongga mulut, 25 rongga hidung. Ini adalah 25 organ alat ucap manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi dan mengklasifikasi vokal. Secara umum, bunyi bahasa diklasifikasi menjadi dua, yaitu bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Bunyi segmental di sini bunyi yang dapat dipenggal atas ruas atau segmen-segmen dapat dibagi-bagi. Yang kedua bunyi suprasegmental. Bunyi yang tidak dapat dipenggal atau segmen-segmennya tidak dapat dibagi-bagi. Bunyi segmental. Bunyi segmental ialah bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap, dan pita suara. Bunyi segmental ada 4, yaitu konsonan, vokal, diftong, dan kluser. Konsonan adalah bunyi yang terhambat oleh alat ucap. Vokal, bunyi yang tidak terhambat oleh alat ucap. Diftong,
dua vokal yang dibaca satu bunyi, misalnya a, ai, dalam sungai, au, dalam kau. Kluster, dua konsonan yang dibaca satu bunyi, contohnya ng, ny. Selanjutnya, bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental ialah bunyi yang menunjang pemakanan bunyi segmental. Bunyi segmental ada 3, yaitu intonasi, ekspresi, kinesik. Yang pertama, intonasi. Jeda, tempo, tekanan atau pitch, nada, irama. Ekspresi, yaitu mimik atau gestur. Kinestik itu gerakan organ tubuh, mata, tangan, kaki, kepala, dan lain-lain. Bunyi-bunyi suprasegmental dari sudut fonetis. Nada, tinggi rendahnya suatu tidak fungsional membedakan makna. Begitupun pada tingkat frase, klausa, dan kalimat. Contohnya, aku membaca buku, dibaca tinggi sedang rendah, maknanya sama dari segi makna yang ditimbulkannya. Selanjutnya, jenis-jenis fonem. Terdapat 4 jenis fonem, yaitu fonem lokal, fonem konsonan, fonem diftong, dan fonem kluster. Yang pertama, fonem vokal. Fonem vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh arus udara yang dan paru-paru melalui pita suara dan penyempitan pada rongga mulut. Fonem konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan hambatan udara pada rongga mulut atau tenggorokan. Fonem diftong adalah vokal rangkap yang berubah kualitasnya, sedangkan fonem kluster adalah gugus konsonan. Contoh-contoh fonem. Dalam kata jahit dan jahat, yang membedakan dari kata tersebut yaitu bunyi i yang dilambangkan huruf i dan bunyi a yang dilambangkan huruf a. Bunyi i dan bunyi a disebut juga dengan fonem. P dan B, misalnya perbedaan antara kata pola dan bola menunjukkan perbedaan fonem. Selanjutnya, fonem dalam bahasa Indonesia beserta wujudnya. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti ilmu yang mempelajari tentang fonem disebut fonemik. Fonemik merupakan bagian dari fonologi. Fonologi ini khusus mempelajari bunyi bahasa berdasarkan ada tidaknya rintangan terhadap arus udara. Bunyi bahasa dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu vokal dan konsonan. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitas ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, tinggi, sedang, rendah, bagian lidah yang dinaikkan, depan, tengah, belakang, bentuk bibir pada pembentukan vokal itu, normal, bundar, lebar, atau terentang. Vokal dibagi menjadi 2, yaitu vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal yaitu monoftong yang meliputi a, i, u, c, o. Vokal rangkap diftong yang meliputi a, i, a, u, o, i. Konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang arus udaranya mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor, yaitu keadaan pita suara, 2 penyentuhan atau pendekatan, 3 cara alat ucap. Pertama, keadaan pita suara, merapat atau merenggang, bersuara atau tak bersuara. Penyentuhan atau pendekatan, berbagai alat ucap atau artikulator, itu bibir, gigi, gusi, lidah, langit-langit. Cara alat ucap tersebut bersentuhan atau berdekatan. Contoh konsonan antara lain B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q,
R, S, T, V, W, X, Y, Z. Konsonan rangkap disebut kluster. Contoh kluster pada kata drum, drama, tradisi, film, modern. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.